Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube si komputer. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu mengisi tombol tambah, hapus dan clear. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu di jangan lupa di ini apa? Nyalakan ininya. Apache dan MySQL-nya. Terus buka database-nya. Oh ya, ini saya hapus aja ini. Ini kan contoh kemarin ya. Ya, hapus juga. Kita pilih yes. Oke, jadi sudah kosong datanya. Sekarang kita ke program, klik 2 kali pada tombol tambah. Oh ya, sebelumnya kita ke ini dulu, ke form load ya. Jadi ketika program ini dijalankan, dia akan memunculkan transaksi sementara, ini tabel transaksi sementara pada data virtual. Oke, langsung saja ke form load, atau kita buat sub baru saja, sub tampil. Biasa buka koneksi dulu, terus buat perintah comment, coding SQL nya select bintang from transaksi sementara. Oh iya, ada yang salah di sini. Ini bukan komen ya, kita tidak buat perintah di sini, tapi mengisi langsung di DA nya. New data adapter. Terus kita buat dulu DS, kita set, terus kita isi file dari DA nya itu DS, dan nama tabelnya apa, transaksi sementara, detail. Terus kita isi data kecilnya, isi data source sama dengan DS, table, type dash, transaksi sementara. Sampai sini cukup, sisa kita tutup koneksinya, disconnect ya, disconnect. Oke, terus kita tampilkan di sini. Oke, ini cuma menampilkan ke data virtual ya, kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, terus kita ke tombol tambah. Apabila kita klik, maka data yang ada di sini yang dibeli sama pelanggan dan subtotalnya masuk di sini, tapi dia masuk ke database dulu ya. Jadi kita langsung saja kita klik, berarti kita buka koneksi dulu, terus MD dengan perintah baru, buka perintahnya insert untuk transaksi sementara, value apa yang mau dimasukkan di tabel transaksi sementara. Kita lihat ada no, berarti dulu, dan di teks. Terus apalagi kode barang, kode city text. Terus ada nama barang, berarti nama, ada nama barang ya, L nama ya, L nama titik teks. Kemudian lagi kiti dan kiti titik teks. Kemudian ada subtotal, sub
L-sub ya, L-sub total X. Kemudian kalau sudah cukup langsung kita tutup saja. Oke, terus con kita perhatikan dulu insert into transfer followers. Oke, ini coding insert data, terus cmd titik execution query, kita eksekusi kodenya. Nah sampai sini sudah berhasil, cuman kita ingin langkah selanjutnya apa setelah dia masuk ke table. Kita ingin mengosongkan ini. Kita buat dulu sub kosong, sub kosongkan. Ini enggak ya, dia yang dikosong itu kode barang. Kode barang, tag kode titik clear, terus di tag kode kita ingin memasukkan apa lagi, nama barang. Nama barang kita kosongkan, L nama barang maksudnya, L nama barang titik tag. Ini kita tidak kosongkan tapi kita kembalikan teksnya biar seperti ini lagi. Terus harganya L harga kita juga buat itu. Kemudian teks ketiga kita kosongkan juga. Apalagi yang butuh dikosongkan, yang ini ya, total. Oke, sub total sama dengan pada kosong ini semua. Ini kita di tegeti ini kita ke eventnya, event keyphrase, kita mau tambahkan sedikit sesuatu. Nah ini event keyphrase nya dia total text, kita ingin jadi kita ingin ketika dia enter di sini dia akan menambahkan ini juga ya, ini ke sini. Jadi misalnya total sekarang sudah 500.000, terus dia tambah lagi 200.000, maka di sini akan 700.000. Nah caranya total titik teks sama dengan total, kita kembali menghitung totalnya, ditambah ini harga dikali titik teks. Coba dulu di tombol tambah tadi, kita disconnect, terus kita tampil kanan ulang, terus setelah tampil di sini kita kosongkan, panggil kosong ini ya yang kita buat tadi. Terus setelah dikosongkan kita ingin fokuskan ke kode barang, kode titik fokus, jadi kursornya otomatis langsung ke kode barang ini. Kemudian oke, seperti ini dulu kita coba. Kalau terlalu cepat bisa diulang ya, diulang-ulang videonya biar paham. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanya di kolom komentar. Nah, di sini kita ke transaksi penjualan. Misalnya saya beli 0B01 enter. Nah di sini ada, kita langsung fokus ke ketiga dan tekan dia membeli 3, terus saya enter, maka error.
Jadi yang error tuh tadi kenapa tuh kita total titik sama dengan total titik dikali, oh karena totalnya belum ada isinya. Solusinya kita kasih memang 0 di sini. 0 teksnya. Jadi sudah ada 0 di sini. Kenapa tadi error? Karena dia menambahkan total titik ditambah harga dikali KTY, sedangkan total titik sini masih kosong, 0. Jadi kosong, bukan angka, bukan karakter, tapi kosong ya. Kita coba saja apakah masih error. Langsung saja kita coba pada intinya apakah masih error atau sudah aman. Penjualan dan kita beli B001. Ini ada flash disk harganya 150.000, jika saya beli 3 berarti 450.000. Oke, jika saya tekan tambah, oke masuk ya. Jadi saya sudah membeli satu B01 flash disk. Nah misalnya saya beli lagi B003, terus saya beli ini harganya 60.000, saya beli 5 300.000, otomatis di sini ditambahkan juga ya. Jika saya akan tambah, dia akan error. Kenapa error? Oh ya, karena dia menambahkan mana nih, dia menginputkan ini 2 kali ya. Jadi solusinya ketika dia menambah, ketika dia sudah memasukkan data, kita buat looping di sini. For i sama dengan 1 tuh 1 tuh data grade view 1 kurang 1. Maksudnya apa? Kita akan membuat pengulangan di mana i itu adalah 1 sampai berapa banyak data yang ada di data gitu. Jadi misalnya kita beli 2 berarti ada 2 berarti ya. Di sini 0 ya. Nah, dia menghitungkan dari 0. Jadi jika datanya ada 1, otomatis kenapa dikurang 1 di sini? Karena jika ada kosong itu pasti ada kosongnya. Misalnya kita datanya 1 berarti datanya sebenarnya ada 2. Paham enggak? Jadi selalu dihitung dari 0, makanya dikurang 1 di sini. Jadi misalnya datanya 1, otomatis 0 to 0, berarti dia ngulang 1 kali. Tenor titik teks sama dengan i tambah 1. Oke, kalau i tambah 1. Kita looping ke atas ya. Jadi dia menentukan dulu notifi teks itu, ini dia tentukan dulu, terus dia looping. Berarti solusinya kita kasih ini bentar ini yang 1 3 datanya ada berarti tambah 2 ya. Coba dulu, nanti kalau sudah berhasil saya jelaskan. Oh iya, kita tidak perlu looping di sini. Kita jelaskan. Jadi langsung saja tenor titik teks sama dengan data grade view 1 titik row con. Kalau dikurang 1 berarti coba start. Di atas terus
Oke, coba dulu. Dari sini saya tidak belajar dulu ya, saya tes dulu langsung sih buat video ini, jadi kita sama-sama berpikir. Kita beli 4, kita tambah error. Kita rigikan, ada penerigian kembar. Oh ya, kita hapus dulu yang sebelumnya tadi. Nah ini, nah berarti ketika kita start di sini, kita buat hapus data dulu, hapus data. Berarti kita di start, kita ingin menghapus semua yang ada di tabel karena penjualan baru lagi kan. Delete from transaksi sementara where, langsung saya semua, terus cmd titik execute query terus kita panggil di sini. Hapus data, kita start dulu. Oke, kita ke penjualan, coba kita ini lagi di 001, dia beli 2 3, kita tambah. Oke, berhasil ya, ini juga jadi 2. Saya beli 3, misalnya beko yang 04, saya mau beli 4 per 90.000, saya tambah. Oke, ini jadi 3. Oke ya, aman. B003, saya beli 4. Oke, harganya, total harganya, dan ini totalnya saya tambah. Oke, aman guys. Jadi saya sudah membeli 3, tapi ini misalnya saya mau misalnya ini kan saya mau membatalkan yang nomor 2 ini, saya mau hapus, gimana tuh? Oke, kita langsung saja di tombol hapus. Oke ya, di sini saya jelaskan dulu di tombol tambah ini. Di sini kan kita masukkan dulu data ke tabel transaksi berdasarkan inputan kita tadi. Terus setelah dimasukkan, dia T0.txt ini diisi dengan data view 1.rokon tambah 1. Data view 1.rokon ini maksudnya berapa banyak data yang ada di data view. Kenapa tambah 1? Saya coba start ya. Data view 1.rokon. Nah, misalnya di sini kan datanya ada berapa ini, 5 kan? Sebenarnya datanya ini ada 6. Nah, kenapa 6? Karena ini dibaca data juga nih ya. Nah, cuma makanya ketika kita ingin menghitung data berarti dikurang 1. Nah, paham kah? Makanya dikurang 1 terus. Kalau kita tidak tambah tidak kurang berarti datanya ada 5. Jadi atau ya betul lah 5 datanya. Tapi kenapa kita tambah 1? Karena kita ingin mencetak di Teno ini sini. Kita ingin mencetak di Teno ini. Nah, mungkin kita tambah 1 kan, misalnya datanya 1 di sini, terus kita cetak lagi 1, otomatis kembar nomornya kan, otomatis jadi kita tambah 1 di sini. Jadi setelah kita input maka dia akan menjadi 2. Nah, bukan 1 lagi kan, jadi karena kita tambah 1. Terus kita tampilkan datanya ke data view, terus kita kosongkan, lalu fokus lagi ke kode ya, belum terlalu sulit. Nah, di sini tombol hapus. Apabila kita menghapus, kita ingin apa yang dihapus, apa yang ingin kita hapus itu harus diklik dari sini.
Misalnya kita ingin menghapus, kita tambah dulu datanya B002, saya beli 4, terus saya tambah B003, saya beli 1 tambah. Nah misalnya saya mau hapus 2, jadi saya harus klik dulu yang mana saya mau hapus, misalnya ini atau ini, sama aja ya. Nah terus saya tekan hapus, otomatis yang terhapus adalah B002. Jadi dia bukan menghapus dari kode barang tapi dari ini berdasarkan nomornya. Oke ya. Nah, ini juga kayaknya kurang besar ya, nanti kita perbaiki. Kita besarkan sedikit saja. Ya nanti kalau teman-teman bisa besar sendiri sesuai selera. Terus di tombol hapus kita lanjut. Nah, kita ingin pertama kita mau tangkap dulu yang dipilih sama si user, si karyawan yang memakai aplikasi ini. Caranya kita buat variabel namanya dim, namanya row, yaitu data view grid view row sama dengan data grid view 1 titik current row. Jadi kita buat variabel namanya row, yaitu row itu apa, ini data grid view row, maksudnya dia baris data grid view barisnya. Terus kita isi row, kita isi row ini dengan data view 1 current row. Current row itu maksudnya yang baris sementara, baris yang sekarang, baris yang fokus sekarang, berarti yang dipilih sama user kan. Nah, kita sudah dapat nilainya. Nanti kita buat pengujian sini pmd sama tanda ini, kita masukkan ini ke dalam sini. Terus hapus, berarti kita buka koneksi dulu, terus kita buat perintah baru, mau komen delete from transaksi sementara where no sang dengan kenapa no, karena ini no juga nama filenya, dan ten titik teks dan cukup. Terus eksekusi dari, terus kita tutup koneksinya. Terus setelah kita hapus, kita refresh dulu. Ini kan ada 2 data. Ketika kita hapus yang ini, misalnya kita hapus ini kan, otomatis yang ini akan naik ke atas, dan selanjutnya nomornya 3 kan, jadi nomor 1 hilang dong. Nah, bagaimana solusinya? Kita buat pengulangan di sini. For i sama dengan 0 to data bukti 1 titik current titik rokon kurang 1 jumlah data pengulangannya. Nah terus kita ubah, kita buat koneksi mungkin ada cara teman-teman yang, jadi setiap logika orang beda-beda ya. Kalau seperti ini, nah kenapa mau buatnya delete update ya, kita ubah nomornya, saya ingin mengubah. Jadi setelah saya hapus ini, maka saya akan rubah lagi kembali nomor dari no ini. Update transaksi sementara set no sama dengan, dan jadi saya mau update transaksi sementara, saya mau ubah no menjadi
menjadi ini I tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena awalnya kan 0. Saya mau ubah menjadi I tambah 1 dan sudah cukup. Set no berdasarkan ya no sama dengan dan row berdasarkan yang dipilih. Berdasarkan data grid view 1 titik rows 0 yang ke I titik cells kemudian cellsnya saya isi 0 ya. Kenapa 0? Ntar saya jelaskan. Terus dan lagi kon. Oke, ntar saya jelaskan. cmd titik execute new query diskon. Terus setelah itu setelah diubah ditampilkan kembali. Setelah ditampilkan oke. Nah, kita coba dulu. Saya tidak tahu ini berhasil atau tidak. Kita tes sama-sama. Kalau sudah berhasil saya jelaskan. Ya, transaksi penjualan dan saya beli B01 beli 4 saya tambah, terus saya beli B02 beli 3 tambah berapa, sudah 1 juta ya. Oh iya, saya beli laptop. Terus saya beli lagi B03 saya beli 1 tambah. Nah, misalnya saya mau hapus yang nomor 2 nih, hapus. Kenapa? Apa yang terjadi? Tidak ada ya. Kita coba refresh. Transaksi sebentar. Ya, di sini tidak ada yang terhapus. Kenapa? Update transaksi sementara setnya jadi tambah 1. Ini kan 0 tambah 1 berarti 1. 0 tambah 1 berarti 1. Where no berdasarkan no sama dengan data kecil. Oh iya, di sini yang salah. Harusnya ini adalah row. Kita mau hapus yang berdasarkan dipilih kan, berarti row. Kita coba lagi. Ada yang salah di sini guys. Titik sales 0 titik. Oke. Kita saya jelaskan. Data transaksi penjualan B001 kita beli 2 tambah B002 03 saya beli 4
terus back 004 saya beri 2 tambah. Nah misalnya saya mau hapus yang 2 ini, terus nah, itu belum terubah ya. Kenapa itu belum terubah? Saya hapus belum terubah. Oke. Jadi di sini sudah berhasil karena dia sudah menghapus. Terus sisa yang di sini karena dia belum mengubah. Update transaksi sementara set no sampai kan 0 ditambah 1. Nah. Bagaimana kalau saya sini tulis 1 otomatis saya cuma panggil di sini, terus tokennya kan ada banyak bertanya. Terus saya ubah berdasarkan kurang 1 lah, kurang 1. Oke, kita coba lagi. Saya tidak tahu berhasil atau tidak, kita sama-sama coba. Kayaknya setelah tombol delete ini kita kalau clear minta pokoknya kita ke penjualan, terus B001 3 tambah B002 seperti 1 saja, terus B004 seperti 2. Ketika saya hapus yang kedua ini, nah, dia belum berubah. Kenapa dia belum berubah? Tanya Budi. Jadi kenapa dia belum berubah? Oh iya, harusnya setelah di menghapus kita tampilkan dulu ulang, terus kita tampilkan lagi di bawahnya. Oke, kita coba dulu apa sudah berhasil. Jadi kalau ada yang bermasalah seperti itu jangan menyerah ya, cari terus solusinya. Kita coba tambah B003 saya beli 2, B004 saya beli 2 juga, terus saya coba hapus nomor 2 nih. Nah itu berurut sudah kan. Nah oke, saya jelaskan. Jadi ini kan dim row as data kecil 1 titik. Nah ini current row ini adalah yang dimana fokusnya, di baris keberapa fokusnya yang terblok ya, yang kita pilih maksudnya di data kecil tadi. Terus misalnya dia di baris yang kedua, maka dia akan mengambil row titik sales 0. Berarti di sales 0, sales itu adalah kolom ya, kolom yang pertama karena dia dibaca dari 0 1 2 3. Kolom yang pertama adalah kodenya atau nomornya, nomor 1 2 3 4 5 itu. Nah terus ini value nya, berarti itu nomornya 1 2 3 4 5. Terus kita hapus itu yang dipilih, kemudian kita tampilkan. Nah otomatis yang ditampilkan ini 1 dan 3. Kenapa tadi error? Kenapa tadi tidak berubah? Karena kita tidak tampilkan tadi. Kalau kita tidak tampilkan seperti ini, berarti dia mengubah 1 ya, logikanya itu dia rubah angka 1 berdasarkan angka 1 itu juga. Jadi setelah itu dia rubah lagi angka 3 ke angka 3 itu juga, dari berdasarkan angka 3 itu juga ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya kalau begitu. Tapi kalau ditampilkan dulu, maka dia otomatis
duanya sudah hilang, berarti sisa 1 dan 3, maka dia akan mengubah, nah di sini dia akan mengubah 1 berdasarkan 1, oke. Terus dia akan mengubah 2 berdasarkan 3, kan sudah terhapus yang nomor 2 nya kan. Oke, terus kita tampilkan di sini, jadi bisa dicoba sendiri. Kemudian kita ingin setelah dihapus tadi amannya, oh iya, otomatis kalau kita hapus di sini harganya akan tetap ya, maunya kita harganya itu berkurang juga sesuai apa yang dihapus. Caranya gimana? Terus kita ke hapus dulu, terus di hapus ini kita buat subbar lagi, nama subnya apa ya, hitung apa nih, hitung total, jangan pakai spasi. Nah, for i sama dengan 102 data review 1 row count kurang 1, kita looping the total city text. The total itu yang tadi ya, yang kotak besar itu. The total city text sama dengan kita baca, kita lihat di database saja. Di transaksi sementara ini kita baca ini, berarti dia berada di sales berapa ini, 0 1 2 3 4. Kita baca data grid view 1 titik row yang ke berapa, yang ke 0, yang ke i ini, i kan awalnya kan 0, di sales yang salesnya ada ke 4, jangan lupa VI nya ditambah kita ya harusnya, oh ya betul, total text ditambah itu. Oke, kita coba dulu di sini. Setelah tampil, kita panggil sub total itu, hitung total. Nah, tapi di tombol tambah ini harusnya ini kan temp text ini kita hapus saja. Jadi kita ingin menampilkannya setelah dia mengklik tombol tambah. Nah, teks sudah diganti. Terus ada kode teks sama dengan data kecil 1 titik rokon tambah 1, berarti di sini. Setelah tampil, kita panggil hitung total. Coba B001. Jadi ini fungsi enter nih, kalau misal teman-teman menggunakan barcode berfungsi juga ya, karena di barcode itu membaca kode dari barcode-nya terus otomatis ditambah enter kalau di barcode ya, jadi ini akan berfungsi. 190.000 harganya, ini 300.000 ya. Oh iya, saya beli fungsi 3, saya beli 3. Nah, di sini sudah salah, harusnya
Harusnya aku yang di sana. Harusnya tuh ketika dia tambah hitung total, masuk hitung total. Nah, harusnya selalu total teks selalu dimulai dari angka 0. Nah, kita ulang lagi. B0012 tambah 70.000, saya beli lagi B003, harganya 60.000, saya beli 2 120.000 ya, betul sudah. B004 saya beli 2. Oke, 60.000. Misalnya saya hapus yang ke berapa, yang pertama saya hapus. Oke, berarti harganya 360.000, betul sudah ya. Nah, kenapa tadi itu harus kosong dulu? Karena ini kenapa saya harus dikembalikan nilainya ke 0, karena kalau tidak dia akan menjumlahkan terus. Nah, maka setiap ditambah, ini kan kita sudah buat totalnya ini kan, dia mengulang berapa dia menghitung dari sini, menjumlahkan semua ininya, dan di dalam data queue dia menjumlahkan semua ini, dia menjumlahkan semua ini. Terus ketika kita tambah lagi, maka dia jumlahkan lagi, makanya dia akan rancu, hasilnya rancu ya. Jadi kita kembalikan ke 0 dulu. Nah, oke, dia hapus, sudah selesai. Oke, terus apa lagi? Clear ini kosongkan ya, back clear, kita kosongkan yang di sini maksudnya. Berarti kita sudah panggil subtotal, kosongkan ya, kosongkan. Oke, berarti kita sudah membuat di sini semua. Selanjutnya kita akan membuat yang di bagian sininya, ada tes total, harga, bayar, kembalian, tombol simpan, watal. Oke, stop dulu. Cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.